Ibu, Ibu Aisyah, jawab pertanyaan ibu. Apa benar Ibu Indah yang sudah membiayai semua ini? Jawab, Aisyah. Apa kamu tega membohongi ibu kandung kamu sendiri? Enggak, Bu. Aisyah nggak akan bohongin Ibu. Terus kamu tunggu apa lagi? Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan ibu? Iya, Bu. Itu semua memang benar. Bu Indah yang udah bayarin semua pengobatan Ibu. Kamu tahu kan gimana perasaan ibu sama Bu Indah? Kenapa kamu lakukan itu? Maafin Aisyah, Bu. Aisyah nggak tahu waktu itu harus kayak gimana. Aisyah nggak mau, Bu, kehilangan Ibu. Aisyah nggak punya jalan lain. Aisyah nggak mau Ibu meninggal. Ibu lebih baik mati Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa bicara seperti itu? daripada ibu harus dibiayai sama perempuan jahat itu. Bu, aku mohon Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Aisyah benar-benar bingung waktu itu, Bu. Aisyah benar, Bu. Kita nggak mau kehilangan Ibu. Iya, Bu. Kalau misalnya Ibu sampai meninggal, nanti kayak gimana kita, Bu? Bu, Kak Aisyah udah rela berkorban untuk Ibu. Kak Aisyah rela jadi pembantu di rumahnya Bu Indah. Supaya biaya rumah sakit dan operasi Ibu ditanggung semuanya sama Bu Indah. Kamu jadi pembantu. Ya Allah, Aisyah. Kenapa kamu lakukan semua ini, Aisyah? Kita ini memang orang miskin. Tapi kita masih punya harga diri. Kenapa kamu biarkan Bu Indah menginjak-injak harga diri kita? Kenapa? Dan kamu, Rani, Rina, kenapa kalian biarkan kakak kamu melakukan ini semua? Kenapa? Kalian tahu kan apa yang udah Ibu Indah lakukan terhadap kita semua? Iya, Bu. Kita ngelakuin semua itu karena kita udah gak punya apa-apa lagi, Bu. Kita udah kehilangan segalanya. Iya, Bu. Kita udah gak punya apa-apa lagi. Rumah kita udah angus terbakar dengan tangan. Apa? Rumah kita kebakaran. Ya Allah, apa yang terjadi, ya Allah? Kenapa bisa semua ini terjadi, ya Allah? Udahlah, gak usah lebay. Yang penting kamu hidup dan sehat. Harus berterima kasih loh sama saya. Saya yang sudah bayar biaya operasi. Jadi kamu punya hutang budi sama saya. Hutang budi apa kamu bilang? Kalau semua ini kamu lakukan cuma buat menginjak-injak Aisyah. Dan kamu tekan Aisyah supaya menyetujui Aisyah itu jadi pembantu di rumah kamu, iya kan? Jadi ini perjanjiannya, Ma? Hah? Jadi dugaan aku tuh bener nih. Mama ngelakuin semua ini untuk neken Aisyah. Iya?
Yoga, kamu jangan termakan sama omongan perempuan ini dong. Mama melakukan semua ini ke kamu supaya kamu itu bisa langsung menjaga kandungannya Aisyah. Ya walaupun mama nggak tahu ya, itu anak kamu apa anak Irfan. Aisyah, kamu hamil. Kamu hamil dari anak cucu perempuan jahat sama Reza. Apa kamu bilang? Saya jahat. Yang jahat tuh kamu. Udah dibantu, tahu diri dong. Harusnya terima kasih sama saya. Saya nggak butuh bantuan kamu. Kamu sengaja kan manfaatin ini semua kan demi kepentingan kamu. Kamu perempuan jahat. Jaga ya mulut kamu ya. Yang menekan kamu tuh siapa? Hah? Siapa? Yang duluan mulai siapa? Kamu yang duluan mulai. Kamu menjebloskan anak saya ke dalam penjara. Jadi kamu harus tanggung jawab. Hah, dasar kamu tuh perempuan gak tahu diri. Nyesel saya ngobatin kamu. Lebih baik kamu mati aja. Baik, makasih. Ibu udah, Bu. Ibu udah, Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Aku mohon. Aku lebih baik mati. Aku nggak sudi mereka mati. Aku lebih mati. Astagfirullahaladzim. Bu! Ibu! 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 Dokter! 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 Tolong dokter, tolong ibu kami. Baik, baik. Saya minta kalian tenang. Saya akan periksa ibu kalian. Tapi saya minta kalian semua keluar dulu dalam ruangan ini. Baik, Dok. Tolong selamatin ibu saya ya, Dok. Aku baru aja puji Mama. Sekarang apa yang Mama lakukan? Hah? Mah, sekarang aku udah gak percaya lagi ya sama Mama. Kok kamu berpikiran seperti itu, Yoga? Harusnya kamu mikir kenapa Mama bisa seperti ini. Mama lakukan tuh demi kamu. Demi aku apanya, Mah? Kalau terjadi apa-apa sama Bu Wulan gimana? Mah, kalau emang bener-bener terjadi apa-apa sama Bu Wulan, aku gak akan bisa maafin Mama selamanya. Kamu ngancam Mama. Ya Allah. Lindungilah ibu kami, ya Allah. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada ibu kami. Udah, Mah, mendingan sekarang Mama pulang. Kehadiran Mama itu bikin Bu Wulan makin kacau. Udah, mau sekarang pulang. Bagus ya. Bagus kan. Tadi kamu ngancam Mama. Sekarang kamu mau ngusir Mama dari sini. Luar biasa kamu, Yoga. Harusnya kamu mikir, Mama tidak seburuk yang kamu pikirkan, Yoga. Mama sengaja bawa Aisyah tinggal di rumah kita. Biar kamunya tuh tenang. Kamu kalau jauh-jauh dari Aisyah selalu ruwet. Harusnya berterima kasih dong sama Mama. Kok kamu malah mendukung mereka daripada Mama? Udahlah, cukup, Mah. Cukup ya. Kita jangan ribut lagi di sini. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Aisyah, pokoknya tentang utang, kamu anggap semuanya udah beres. Semua aku yang bayar. Ya? Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Enggak. Mah, aku udah gak mau debat lagi. Enggak, tunggu dulu. Mereka yang ngutang. Enggak, Kenapa Mah. mesti kamu yang Mah, bayar? pokoknya aku gak mau debat lagi di sini. Kita ngomong di rumah. Tunggu kak, Ada apa, Rani? Rani bingung. Kita mau tinggal di mana coba kak? Sekarang kan kita udah nggak punya tempat tinggal. Iya juga ya.
Loh, kok pada bengong aja? Ayo aku anterin. Ibu nggak mau pulang bareng dia. Ibu mau kemana, Bu? Ibu nggak mau pulang bareng dia. Tapi, Bu, Bu, Aisyah, kalian sudah mau pulang dari rumah sakit. Ayo semua ikut sama aku ya. Kak Irfan? Kita mau pulang kemana, Kak? Udah, kalian tenang aja. Percaya sama kakak ya. Ya udah, kita pulang bareng Ivan ya. tapi Bu, Udah, kalian semua nggak usah protes. Ikuti apa kata ibu. Kita pulang bareng Irfan. Ayo Bu. Gue harus ikutin juga. Gue harus tahu mereka tinggal di mana. Ini dia rumah kontrakannya. Aku udah kontrakin rumah ini biar kalian semua bisa tinggal di sini. Ya, walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya kalian bisa lebih tenang tinggal di sini. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya Bu. Ibu istirahat Bu. Nah Irfan, tunggu sebentar. Ibu mau ngucapin terima kasih banyak ya sama kamu. Selama ini Nah Irfan udah terlalu banyak membantu keluarga ibu. Sama-sama Bu. Aku melakukan ini semua. Aku peduli sama Aisyah. Sama keluarga ibu juga. Ya udah, Ibu masuk aja duluan Bu. Istirahat Bu. Ibu masuk duluan ya. Aisyah, Rina, Rani, ayo kita turunin barang. Aisyah. Iya Bu. Jadi benar, kamu sekarang sedang mengandung anaknya Yoga. Iya Bu. Aisyah baru menyadari itu saat ibu koma di rumah sakit. Dan Aisyah juga baru sadar setelah Mas Yoga mentalak 3 Aisyah. Ternyata Aisyah sekarang sudah berbadan 2 Bu. Kalau ibu ikutin ego ibu, pasti ibu udah nyuruh kamu gugurkan kandungan kamu. Karena ibu gak sudi punya turunan dari keluarga perempuan jahat seperti Ibu Indah. Tapi ibu sadar, anak itu adalah titipan Allah. Dia gak berdosa dan dia gak pantas mati. Ibu cuma minta satu permintaan aja sama kamu, Aisyah. Kita sekeluarga semua, kita pindah ke kampung keluar kota. Di sini ibu udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di kampung, ibu masih punya sawah dan rumah kecil. Dan setelah kamu melahirkan nanti, ibu minta kamu segera mengurus surat perceraian kamu dan Yoga di pengadilan. Biar ada bukti kalau kalian itu benar-benar sudah bercerai. Setelah itu, kamu segera menikah dengan Irfan.
Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa tega sekali, Bu? Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu masih mencintai Yoga? Jujur aja, Aisyah masih mencintai Mas Yoga. Bahkan sangat mencintai Mas Yoga, Bu. Ya ampun Aisyah. Kamu sadar nggak? Kamu mencintai orang dari seorang anak yang sangat ibu benci. Tega sekali kamu Aisyah. Aisyah udah coba menekan perasaan itu, Bu. Tapi Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah sangat mencintai Mas Yoga. Aisyah, tapi Yoga itu sudah menceraikan kamu. Udah talak 3 kamu. Itu balasan cinta kamu. Ya ampun Aisyah. Aisyah tahu status kita sekarang, Bu. Tapi Aisyah nggak bisa bayangin kalau Aisyah harus menikah dengan lelaki lain. Aisyah nggak bisa, Bu. Kamu tuh terlalu bodoh. Kamu mencintai orang yang keluarganya itu udah nyakitin kamu, ibu, dan adik-adik kamu. Buat apa kamu mempertahankan cinta kamu? Kalau keluarganya itu cuma akan menyakiti kamu dan orang-orang sekitar kamu. Kamu harus bisa terima kalau kalian itu memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi, Bu, Ibu meminta aku menikah dengan Irfan. Apa Irfan akan mau menikah dengan aku? Aku sekarang sedang mengandung anaknya Mas Yoga, Bu, dan akan mempunyai anak dari Mas Yoga. Aisyah, Irfan pasti mau. Dan ibu bisa lihat kok kalau dia itu masih mencintai kamu. Kalau nggak, buat apa dia mau bantuin kamu, bantuin kita semua? Tapi, Bu, udah, kamu nggak usah ngebantah ibu terus. Dulu itu kan kamu hampir menikah sama Irfan. Apa kamu lupa kalau kamu itu pernah mencintai Irfan? Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak sanggup. Kalau kamu terus keras kepala, kamu pilih ibu atau pilih Yoga? Jawab! Pilih ibu apa pilih Yoga? Kamu nggak usah jawab, ibu tahu jawaban kamu apa. Gak ada gunanya ibu hidup. Lebih baik ibu mati daripada ibu punya anak yang gak berbakti sama ibunya. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Lepasin ibu! Bu! Ibu! 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 Ibu, awas ibu! Aisyah! Buat apa kamu selamatkan ibu? Lebih baik ibu mati daripada punya anak yang gak pernah bisa nurut apa kata ibunya. Bu, Ibu boleh benci Aisyah, tapi Ibu jangan membahayakan nyawa Ibu sendiri. Aisyah, buat apa ibu hidup kalau kamu masih memilih laki-laki itu daripada ibu? Aisyah sayang Bu sama Ibu. Kalau kamu sayang sama ibu, menikahlah sama Irfan. Dengan begitu, kamu akan putus hubungan dengan Yoga dan keluarganya.
Kalau kamu nggak mau, nggak ada guna ibu. Ibu mati, ibu. Aisyah mau melakukan apa aja demi ibu, Bu. Aisyah sayang sama ibu. Bu, saya mau bicara sebentar. Bicara apa lagi? Lebih baik kamu pergi dan pulang ke pangkuan ibu kamu yang jahat itu. Bu, tolong kasih saya waktu untuk jelasin. Yoga, kamu udah lihat kan? Saya udah sehatan. Dan saya sudah bisa mengurus anak-anak saya sendiri. Ya, saya ngerti, Bu. Cuman masalahnya... Soal utang kamu nggak usah khawatir. Saya akan bayar secepatnya. Bukan soal itu. Tapi kalau soal utang biar saya yang tanggung jawab. Lagian ibu kan nenek dari calon bayi saya. Jadi udah sewajarnya aku bantu. Kamu bicara seperti itu seolah-olah kamu itu masih jadi suaminya Aisyah. Iya sih, kamu itu memang bapak anaknya. Tapi begitu anak itu lahir, saya akan pisahkan kalian. Saya nggak mau cucu saya mengenal bapaknya dari keluarga yang jahat. Bu, jangan kayak begitu dong, Bu. Bu, ibu kenapa bicara seperti itu? Mas Yoga berhak mengurus anaknya, Bu. Kalau masih ada kamu dalam kehidupan Aisyah, Aisyah tidak akan pernah bahagia. Apa kamu mau melihat Aisyah itu menderita terus, Yoga? Dan satu hal lagi, setelah anak ini lahir, saya minta kamu dan Aisyah segera mengurus surat perceraian. Biar Aisyah bisa melanjutkan hidupnya. Ayo Aisyah, masuk. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba ingin memisahkan Yoga dan Aisyah untuk selamanya ya Allah. Hamba gak ingin melihat Aisyah selalu disiksa oleh keluarga itu. Semoga keputusan hamba ini yang terbaik ya Allah. Bu, sudah lama menunggu, Bu. Ada yang mau ibu bicarakan sama anak Irfan? Ayo, Bu. Masuk ke dalam, Bu. Ayo. Bu, apa yang mau dibicarakan, Bu? Apa anak Irfan mencintai Aisyah? Saya mencintai Aisyah, Bu. Saya mencintai Aisyah sepenuh hati saya. Kalau memang sedemikian besarnya cinta Nak Irfan terhadap Aisyah, apa Nak Irfan mau begitu anaknya Yoga lahir dan masa aidanya Aisyah selesai, Nak Irfan mau menikah dengan Aisyah? Tolonglah Nak Irfan. Cuma Nak Irfan yang bisa ibu percaya untuk menjaga dan membahagiakan Aisyah. Menikah dengan Aisyah? Iya.
kalau Nak Irfan menikah dengan Aisyah, otomatis Aisyah akan lepas hubungan dengan Yoga dan keluarga jahatnya itu. Ibu mohon ya. Bu, bangun Bu. Ibu tidak perlu mohon kepada saya seperti ini, Bu. Apa yang Ibu minta sama saya hari ini adalah yang saya minta setiap hari kepada Allah, Bu. Saya janji, Bu, begitu masa idah Aisyah selesai, saya akan langsung menikahi Aisyah. Dan saya akan merawat anak Aisyah seperti anak kandung saya sendiri, Bu. Makasih banyak. Lah, ini kan syalnya Ibu Aisyah. Sal kesayangannya lagi. Kenapa taruh sembarangan ya? Di dapur lagi. Waduh, Mina harus simpen. Ntar Mina kasihin lagi ke Ibu Aisyah deh. Sialnya indah banget. Kalau kamu yang pakai, akan jauh lebih indah. Tapi yang penting adalah shawl ini bisa bikin kamu gak kedinginan. Kamu selalu ingat ya, kalau kamu pakai shawl ini, kamu harus bayangin kalau aku lagi meluk kamu. Oke? Aduh, Tuan Yoga, itu syalnya Ibu Aisyah. Mina mau balikin ke beliau. Ya, aku tahu ini punya Aisyah. Nanti aku balikin ya. Oh iya, gitu. Permisi Tuan. Ini bisa jadi alasan biar aku bisa ketemu sama Aisyah. Aku udah kangen banget sama dia. Entah apa, aku sanggup melepas cincin ini atau tidak. Tapi kisah aku dan Mas Yoga harus segera berakhir. Aku harus jadi anak yang berbakti pada ibuku. Memang tidak gampang memiliki hati Aisyah yang sudah milik laki-laki lain. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha untuk mendapatkan hatinya kembali. Hapus air mata kamu dengan sapu tangan itu, Aisyah. Dan aku janji,
Aku akan menghapus luka di hati kamu. Ibu udah bicara sama aku. Dan aku udah memberikan jawaban. Jawaban aku akan nikahi kamu, Aisyah. Setelah kamu melahirkan anak juga. Rasa ini, kekecewaan ini, perih banget rasanya. Kamu udah janji sama Sasha kalau kamu akan menikahi dia. Kamu udah bikin dia berharap sama kamu, Mas. Kamu jangan rusak harapan itu. Sekarang, Sasha lagi nunggu kamu di jembatan. Kamu temui dia. Kamu kembali sama Sasha. Aisyah! Yang aku inginkan saat ini hanya senyum di wajah ibu. Karena itu, aku akan menuruti semua keinginan dia. Kalau emang jodoh yang dipilihkan dia untuk aku itu adalah kamu, aku terima. Karena seseorang ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi rasanya nggak pantas kalau aku sedang mengandung anaknya Mas Yoga. Tapi aku dan kamu bahas soal pernikahan. Aku mengerti, Aisyah. Dan aku juga tidak memaksakan kehendak aku sama kamu. Tapi yang terpenting kamu udah setuju. Kalau emang itu yang kamu mau, Aisyah, aku akan menurutinya. Terima kasih, Aisyah. Aku mohon kamu buka pintu hati kamu untuk aku. Dan aku janji, aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Mas Yoga? Sialnya indah banget. Kalau kamu yang pakai, akan jauh lebih indah. Pokoknya yang penting adalah shawl ini bisa bikin kamu gak kedinginan. Tapi kamu selalu ingat ya, kalau kamu pakai shawl ini, kamu harus bayangin kalau aku lagi meluk kamu. Oke?
Sepertinya Yoga tadi datang ke sini, Aisyah. Tapi kalau dia mau ketemu sama kamu, dia pasti akan menunggu kamu pulang. Iya. Aku udah berjanji untuk menerima perjodohan dari ibu. Nggak pantas rasanya kalau aku menunjukkan masih begitu merindukan Mas Yoga di depan Irfan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kaget gitu ngeliat saya datang? Kalian kan punya kewajiban. Lupa ya sama kewajibannya? Enggak, Bu. Saya nggak lupa. Oh ya, nggak lupa. Terus? Kenapa kabur? Karena ibu kamu keluar dari rumah sakit, makanya nggak ngasih kabar. Ingat loh, kesepakatan kamu tuh harusnya masih tetap jadi pembantu di rumah saya. Tapi ibu saya... Udahlah, nggak usah banyak alasan. Utang tetap utang, kesepakatan tetap kesepakatan. Ingat, kalau kalian kabur, saya bisa perkarain nih ke kantor polisi, bisa panjang loh urusannya. Bu Indah nggak perlu khawatir ya. Soal hutang, saya akan lunasin. Oh ya, mau bayar? Baguslah kalau memang mau bayar. Tapi uang dari mana ya? 100 juta loh biaya rumah sakit untuk operasi. Kalian mau bayar pakai apa? Buat makan aja susah diirit-irit. Hah? Orang miskin kayak kalian sok banget. Cukup! Cukup dengan semua hinaan kamu. Atau saya nggak akan segan-segan. Gak segan-segan apa? Mau bunuh saya? Hah? Mau bunuh? Dasar orang yang tidak punya rasa terima kasih. Udah dibantuin, malah ngeyel lagi, sombong, belagu. Bu Indah, yang maha pemberi hidup hanya Allah. Memangnya ibu pikir ibu siapa? Saya siapa? Saya adalah orang yang bisa membuat kamu hidup untuk kedua kali. Gara-gara saya kamu bisa bernapas, bisa ngoceh kayak begini. Malah ngomel-ngomel lagi sama saya. Kalau saya tahu duit itu dari duit ibu, haram saya nerimanya, Bu. Bu, udah Bu. Toh kita juga dapat uang itu dari Bu Indah kok. Tuh kan, anak kamu aja ngerti tuh kehidupan seperti apa. Atau jangan-jangan dijual aja anaknya ke laki-laki yang kaya lagi, ya kan? Ya nggak Bu? Bisa kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ajar ibu ya. Bu, ya Bu. Tolong! 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 Ada apa ini? Kenapa Bu? Tolongin. Aduh, aduh. Ini nih, ibu ini marah-marah. Dorong, aduh, sampai pinggang keceklek begini. Dia sudah menghina saya. Dia perempuan jahat. Saya menghina kamu tuh apa? Enggak, saya tidak menghina. Ibu-ibu, harap tahu ya, ibu ini sakit. Saya udah nolongin, udah bayarin rumah sakit, biaya operasi kan nggak kecil, besar. Saya udah bantuin, malah saya diginiin, jahat banget ya. Ini, saya tuh datang untuk mengingatkan mereka supaya bayar utang. Saya malah ngasih tenggang waktu yang cukup lama. Tapi mereka tidak punya rasa terima kasih, malah marah-marah seperti ini. Jahat banget, kelihatannya aja baik. Ternyata begitu ya, kok bisa ya? Idih, ada gitu ya manusia yang gak tahu terima kasih. Udah dibantuin malah ngelunjak. Tampilannya mah alim, tapi kelakuannya zolim. Ya kan Ibu? Iya. Bukan seperti itu, Bu. Saya mohon jangan percaya kata-kata ibu itu. Dia itu benar-benar orang jahat, Bu. Enggak begitu. Masa nyalain saya? Harus nyalain jalanannya dong. Kenapa? Kenapa bolong? Kenapa ada air? Atau mobil saya, ban saya, bukan saya dong. Kan saya duduk di belakang, nggak ngerti. Polisiin aja Bu, biar kapok. Iya Bu, iya. Bener tuh. Iya ya, heran penampilannya mah beriman, tapi kok otaknya preman. Iya bener Bu, udah polisiin aja. Iya Bu, beneran. Iya ya, bener juga ya. Harus dikasih pelajaran ya. Orang-orang seperti mereka ini ya, bener juga tuh. Biar kapok. Biar kapok dia. Bener juga ya. Aisyah dan Bu Wulan tidak sejahat seperti yang dibilang oleh ibu ini.
Van, gak usah ikut-ikut deh. Memangnya kamu bisa ngebayarin hutang mereka? Biaya rumah sakit loh, operasi besar loh, saya yang bayarin. Bisa kamu tuh melunasinya? Diem kan? Kamu mau tahu berapa? 100 juta. Bisa? Oke kalau bisa, ditunggu sama saya. Bisa nggak? Bu Indah, saya memang berhutang 100 juta sama ibu. Tapi saya bersumpah, saya akan membayarnya, Bu. Yakin? Bisa? Ya udah ditunggu kalau emang bisa. Ingat ya kalau emang bisa, tapi tolong jangan bayar pakai uang haram ya. Oke? Jangan mencuri, saya nggak terima. Hutang adalah hutang. Kalau nggak dibayar berarti dosa. Bener kan ibu-ibu? Bener ya? Bener ya? Bayar ya? Oke, assalamualaikum. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Ya, kita pulang. Ibu nggak bisa terima penghinaan ini. Ibu harus cari uang 100 juta untuk membayar semua utang itu. Setelah itu, Ibu baru menjalankan rencana Ibu untuk kita semua pindah keluar kota. Supaya kita terlepas dari perempuan jahat itu dan keluarganya. Tapi gimana caranya, Bu? Biar aku yang pikirkan gimana caranya mendapatkan uang itu. Karena aku yang udah bawa masalah ini ke keluarga kita. Ibu minum dulu ya. Emangnya Kak Aisyah bisa? Insya Allah kakak bisa kok. Walau aku sendiri nggak tahu harus cari di mana dan bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu, tapi aku akan berusaha, Ibu. Terima kasih ya, Bang ini udah mau kerjasama dengan proyek ke apartemen kami. Sama-sama Pak Yoga. Karena Pak Yoga adalah nasabah prioritas dari kami. Ini berkas-berkas ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Yoga. Bro, lu tolongin gue ya. Gue butuh banget pinjaman ini. Ya, sertifikat rumah gue itu sebagai jaminannya. Oke? Lagian buat apa sih bro gadein sertifikat rumah kayak gini? Istri belum punya, anak apalagi? Gue ngelakuin ini semua buat Aisyah. Wanita yang pernah gue tinggalin di hari pernikahan gue. Lu inget kan? Sekarang ini dia punya utang yang besar buat bayar biaya operasi ibunya. Kamu yakin gadein sertifikat rumah kamu buat Aisyah? Ya, gue hanya ingin dia dan keluarganya bebas dari semua masalah. Nanti kamu mulia banget ya. Ya, aku kan teman kamu nih. Aku bantu semaksimal mungkin supaya kredit kamu lancar. Oke? Kasih ya. Ya. Ivan. Udah. Ngapain lu kesini? Ini buat lo. Apa ini? Uang 100 juta. 100 juta? Gak lu ngapain ngasih uang sebanyak ini buat gue? Hah? Bukan buat lu, Van. Ini buat Aisyah, berutang ke mama gue. Udahlah, lu gak usah gadein rumah segala. Sekarang itu, Aisyah masih tanggung jawab gue. Ada anak gue di kandungannya. Gue gak mau dia stres gara-gara utang. Gue tahu gak. Tapi sekarang ini jadi masalah gue. Karena setelah Aisyah melahirkan, gue akan segera menikahinya. Dan lu sama sekali gak tahu tentang masalah ini. Gak. Gue gak bisa terima ini. Sekarang gini aja. Aisyah jadi tanggung jawab gue.
Ya. Lagi perlu nggak mikir apa? Lu ngasih uang buat Aisyah. Kalau nyokap lu sampai tahu lu ngasih uang buat ngelunasin utangnya Aisyah, ha? Aisyah bakal dapat masalah, tau nggak? Nah, udah ambil. Van, lu belum tentu bisa dapat pinjaman itu. Udahlah, lu simpan aja, ya. Lu kasih ke Aisyah. Utang harus dibayar sekarang. Kapanpun lu mau bayar ke gue ya gampang lah itu. Bener juga sih kata Yoga. Pinjaman gue juga belum tentu disetujuin. Yaudah oke. Gue akan kasih uang ini ke Aisyah. Yaudah. Oh ya, jangan bilang ya kalau ini dari gue. Kau Bulan tahu dia pasti gak mau terima. Iya gue ngerti. Thank you ya. Uang dari mana ini, Nak Irfan? Aku sudah berjanji sama Yoga untuk dia memberitahukan kalau uang ini dari dia. Ini hasil pinjaman dari bank, Bu. Makasih banyak ya, Nak Irfan. Nak Irfan itu udah terlalu banyak membantu keluarga ibu. Nak Irfan itu bagaikan laki-laki yang baik seperti malaikat. Makasih ya, Van. Pokoknya aku akan ganti kerugian kamu. Walaupun aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku akan berusaha. Udahlah Aisyah, kamu gak usah pikirin itu ya. Alhamdulillah. Nyonya, Ya, maaf Nyonya, ada tamu yang nyari Nyonya. siapa?